terkasih, apa kabar? Salam jumpa kembali bersama dengan Ibu Buana Ignatia Sihotan. Pembelajaran kita hari ini materi kelas 1, yaitu materi 17 tentang tanda salib. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita yang hendak kita capai dalam materi ini, kita diharapkan nanti yang pertama adalah mampu memahami arti tanda salib. Yang kedua, anak-anak mampu memuliakan Allah Tritunggal Maha Kudus. Dan yang ketiga adalah dengan tanda salib kita mengenang kisah sengsara dan wafat Yesus untuk menebus dosa manusia. Baiklah anak-anak terkasih, untuk mengawali pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan duduk dengan sopan. Mari kita tandai diri kita dengan tanda salib yang benar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah mengutus putramu yang tunggal ke dunia untuk menebus dosa manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak terkasih, untuk mengawali pembelajaran kita ini, mari kita simak tentang kisah pengorbanan bambu. Silahkan menonton video berikut ini. Seorang tukang kebun memiliki serumpun bambu di sudut kebunnya. Setiap tahun bambu itu bertambah tinggi dan kuat. Kemudian suatu hari tukang kebun itu berkata, "Sobat, saya membutuhkan engkau," kata bambu itu. "Tuan, pakailah saya seperti yang Tuan inginkan. Saya siap." Kemudian suara tukang kebun itu menjadi agak serius dan berkata, "Agar saya bisa memakaimu, engkau harus ditebang." Tentu saja bambu itu kaget. "Menebang saya? Mengapa? Saya adalah bambu yang paling baik di kebun ini. Jangan lakukan itu. Pakailah saya sekehendak Tuan, tapi janganlah menebang saya." "Begini, jika saya tidak menebang kamu, saya tidak bisa memakaimu." Seluruh isi kebun itu terdiam. Bambu yang anggun itu perlahan-lahan menundukkan kepalanya dan berbisik, "Tuan, jika itu adalah satu-satunya jalan untuk menggunakan saya, maka tebanglah saya." "Tapi bukan itu saja," kata tukang kebun itu. "Saya masih akan memangkas semua cabang dan daunmu." Kata bambu itu, "Ya Tuhan, semoga itu tidak terjadi pada diri saya. Hal itu akan merusak keindahanku. Tuan, kalau bisa, janganlah pangkas cabang dan daun saya." "Jika saya tidak memangkas cabang dan daunmu, saya tidak bisa memakaimu." Bambu itu merasa sangat terpukul, kemudian menyerah. "Tuan, pangkaslah semua cabang dan daun-daunku." "Bambu tersayang, saya masih harus lebih menyakitimu lagi. Saya harus membelah dan mengambil hati bagian dalammu. Jika tidak, maka saya tidak bisa memakaimu." Bambu itu semakin menundukkan kepalanya dan berkata, "Tuan, pangkaslah, potonglah, belahlah, dan lakukanlah apa saja pada diriku sesuka Tuan." Anak-anak terkasih,
Kita baru saja melihat video kisah sebatang bambu. Apa yang mau kita contoh dari pengorbanan sebatang bambu? Sebatang bambu sangat berguna kepada para petani jika bambu itu mau berkorban. Bambu harus dipotong lalu dibersihkan ranting-rantingnya. Kemudian ia dibelah dua, dan setelah dibelah dua, bagian dalamnya harus dicongkel sehingga ia bisa mengalirkan air dari sungai ataupun dari kali untuk mengalir ke sungai. Tanpa bambu itu mau berkorban dipotong, bambu itu tidak bisa berguna untuk para petani. Begitu besar pengorbanan sebatang bambu. Nah, anak-anak terkasih, dalam hidup kita sehari-hari banyak orang-orang yang berkorban untuk diri kita. Siapa saja itu anak-anak? Yang pertama adalah orang tua kita, yaitu orang tua yang telah melahirkan kita, merawat, membesarkan kita hingga tumbuh sampai sekarang. Yang kedua, guru-guru kita yang mendidik kita sehingga kita menjadi bisa membaca dan berhitung. Kemudian teman-teman di sekitar kita sebagai teman belajar dan teman bermain. Tapi ingat, ada satu pengorbanan yang sungguh luar biasa untuk kita manusia. Siapakah itu? Yaitu pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita, supaya kita tidak dikuasai oleh iblis. Yuk teman-teman, mari kita simak video berikut ini. Agama memberitahu Gubernur Pilatus bahwa Yesus berbahaya dan ingin menjadi raja. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Benarkah itu?" Jawab Yesus, "Aku raja, tapi bukan atas dunia ini." Tak ada alasan untuk membunuhnya. Aku akan membebaskannya. Namun orang banyak berteriak, "Bunuh dia!" Mereka memaksanya memakai mahkota duri. Lalu mereka menyuruh Yesus memikul kayu salib dan membawanya naik ke atas bukit. Yesus disalib. Lalu mereka menegakkan salib itu. Yesus tergantung di sana di antara dua orang penjahat. Kawan-kawan Yesus menangis. Para pemimpin agama tertawa dan berkata, "Kau bisa menyelamatkan orang lain. Kenapa tak bisa selamatkan diri sendiri?" "Ampuni mereka, Bapa," kata Yesus. Sudah selesai. Ia telah menyelesaikan semua tujuan kedatangannya ke dunia ini karena kasih-Nya yang amat besar. Ia menggulingkan batu besar untuk menutup makam itu. Setelah kita menyimak video tentang pengorbanan Yesus, Yesus sungguh cinta kepada manusia sehingga ia rela mengorbankan dirinya wafat di kayu salib. Pengorbanan Yesus begitu berharga bagi kita manusia, maka kita juga rela untuk berkorban bagi sesama kita. Anak-anak terkasih, di manakah Yesus disalibkan? Ya, Yesus disalibkan
di Bukit Golgota. Siapa tadi yang membawa Yesus memanggul salibnya? Yaitu Simon dari Kirene. Apa tulisan yang ada di salib Yesus? Jawabannya adalah INRI. Apa doa Yesus kepada para prajurit yang telah menyalibkannya? Yaitu, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nomor 5, mengapa Yesus mau disalibkan? Yaitu untuk menebus dosa manusia. Sekarang, marilah kita berdiri untuk mempraktekkan membuat tanda salib. Baiklah anak-anak terkasih, sekarang kita praktek membuat tanda salib. Yuk kita berdiri semua. Kita sama-sama mengangkat tangan kanan dengan 5 jari dan jarinya itu digabungkan. Bersamaan dengan dalam nama Bapa tangan kanan di dahi dan Putra turun ke perut dan Roh Kudus tangan kanan ke bahu kiri. Amin, tangan kanan ke bahu kanan, lalu kembali di perut atau di dada. Yuk kita ulangi bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak terkasih, tanda salib adalah sebagai lambang kemenangan Kristus. Ya. Salib adalah sebagai lambang kemenangan Kristus untuk mengalahkan maut. Dengan tanda salib juga kita memuliakan Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Bagi kita, yang pertama, pernahkah aku membantu teman yang menderita? Yang kedua, apa yang sudah kuperbuat kepada teman? Yang ketiga, adakah tetanggaku, saudaraku, temanku yang menderita? Apakah aku sudah pernah menolong? Apa yang harus kuperbuat untuk mereka? Nah, setelah kita merefleksikan dan membuat aksi yang akan kita lakukan, tugasmu adalah mewarnai gambar salib Yesus. Mohon diwarnai dengan bagus dan dikirimkan kepada Ibu lewat WA. Baiklah anak-anak terkasih, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau wafat di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kami manusia. Bantulah kami untuk selalu berdoa dan menghormati salib-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.